atau tidak ada? Ada yang mulia. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya memberikan pertanyaan pertama untuk saksi Bapak Yanuar Arif Wibowo. Baik, yang pertama terkait dengan tadi yang sudah diterangkan oleh saudara saksi, apakah di dalam rekap nasional selain surat mengenai menarik diri dari rekapitulasi tersebut yang tadi disampaikan, apakah juga saksi dari pasangan nomor urut 1 sempat membacakan isi pidato Bapak Prabowo yang isinya ada kalimat menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung. So, apakah sempat dibacakan seperti itu? Sempat dibacakan? Iya, sempat dibacakan. Baik. Yang kedua, apakah saudara saat ini membawa data-data formulir DC1 di semua provinsi? DC1? Sekarang, saat ini? Tidak. Tidak. Apakah saudara, tentu sebagai saksi, mudah-mudahan saya berharap hafal ya, DC1 di tiap-tiap provinsi. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin tanyakan beberapa provinsi, ya. Apakah provinsi Aceh ditandatangani formulir DC1-nya? Saya lupa. Lupa. Atau begini saja, saya ubah pertanyaannya. Dari 33 provinsi, berapa jumlah formulir DC1 yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, dan berapa jumlah formulir DC1 yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Baik. Yang berikutnya. Saya ingin penegasan sedikit saja. Ya, tadi saudara sampaikan dalam keterangan saudara yang pertama kalinya, ya, sesuai dengan atas jawaban dari pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa temuan-temuan saudara terkait dengan C1 yang menurut saudara tadi invalid, itu tidak berkaitan dengan perolehan suara. Benar begitu ya? Berkaitan dengan perolehan suara. Dengan perolehan yang tadi saudara Jadi katakan gini, invalid, sebentar, saya tanyakan dulu. Yang tadi saudara katakan invalid, ya, apakah mengenai data pemilih dan data pengguna hak pilih, itu kan ada Romawi 1 dan Romawi 2 di dalam formulir ya, ataukah di dalam Romawi 4 terkait dengan perolehan jumlah suara? Jadi gini, saya jelaskan yang mulia, kalau perbedaan data pemilih itu sangat berpengaruh dengan hasil akhir nanti perolehan. Ya, pertanyaan saya, sebentar, saya sesuai dengan pertanyaannya ya. Pertanyaan saya, temuan invalidnya itu tadi, ya, kalau dalam formulir itu, apakah pada bagian data pemilih dan data pengguna hak pilih, ataukah pada bagian hasil perolehan suara? Atau pertanyaannya saya sederhanakan lagi, apakah data invalid itu ada yang saudara temukan terkait dengan data perolehan suara? Itu saja. Ya pastilah. Kan kalau pengguna hak pilihnya 417. Bukan, saya tanyakan temuan saudara, apakah dalam hal ada selisih jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 di C1 tersebut? Enggak, berubahnya dari mana ke mana gitu loh. Kalau berubah itu kan proses rekap. Jadi begini pertanyaannya. Jadi begini, itu kan yang diisi itu ada lembaran di depan itu, daftar pemilih, pengguna hak pilih, suara tidak terpakai, laki, perempuan, ada semua di depan itu. Di belakang itu adalah isian perolehan suara. Betul yang mulia. Yang mana? Apakah di isian perolehan suara itu atau yang di depan itu? Jadi begini, kalau yang saudara analis. Saya mau sampaikan begini yang mulia. Di perolehan suara, artinya penggunaan hak suara itu sama dengan jumlah suara sah tidak sah, ya, ditambah dengan suara sah kedua pasangan dan suara sah tidak sah. Suara tidak sah maksud saya. Jadi di situ tidak ada perbedaan, gitu loh. Di situ tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Makanya perolehan suara tidak ada perbedaan.
di Ya, dalam temuan C1 ini tadi? kan C1. Kalau Iya. kita bicara beda kan harus ada menyandingkan. Disandingkan dengan apa bedanya itu? Gitu loh. Ya. Jadi bedanya mau disandingkan dengan apa? Pertanyaannya, yang tadi saudara temukan invalid, tadi saya meneruskan apa yang sudah dirumuskan lagi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi. Yang saudara temukan invalidnya di bagian depannya terkait dengan data pemilih, atau di bagian belakang terkait dengan perolehan pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Ini mudah sekali pertanyaan sebenarnya. Terkait yang mana, bagian depan atau bagian belakang, itu saja lah. Yang Mulia, ini satu kesatuan. Oke, cukup. Jadi berbeda itu. Oke, baik. Saya lanjutkan dengan Sudah pertanyaan. bisa dimengerti, cukup. Saya mau sampaikan sedikit Yang Mulia. Ya. Saya mau menjelaskan Ya, sedikit. secara mau katakan nggak ada hubungannya kan itu. Ya, baik. Oke. Ada hubungan Yang Mulia. Iya, ya, itu yang baik. boleh. Ya, saya cukupkan untuk pertanyaan ini, saya cukupkan sajalah. Nah, yang berikutnya, dari sampel-sampel temuan C1 yang tadi saudara sempat sebutkan, apakah formulir-formulir C1 tadi ditandatangani oleh pasangan nomor urut 1, dan apakah ada keberatan yang diajukan ketika penghitungan di TPS? Ditandatangani dan tidak ada keberatan Yang Mulia. Oke, lanjut ya, sedikit lagi. Tadi kan saudara mengatakan melakukan analisis terhadap data-data pemilih dan seterusnya ya. Ya. Apakah saudara pernah menghitung berapa total jumlah DPKTB secara nasional? DPKTB nasional itu ada 2.908.396. 2.900.000. Ya, Ya, 2,9 juta. 2,9 juta. Apakah saudara juga Maaf, melakukan saya ulangi. ya? 2910.323. Oke, ya 2,9 juta Nah, sekian. karena saya juga akan bicara soal ini. Ini ada selisih antara DPKTB, data pemilih DPKTB, ya, data pemilih DPKTB dan pengguna hak pilih DPKTB di DD yang diterbitkan oleh KPU. Baik, tapi yang saya tanyakan berapa jumlahnya? 2,9 juta sekian ya. Penggunanya, ya, data pemilihnya itu 2908.396. Tapi pemilihnya, pengguna hak pilihnya itu ada 2910.323. Ada selisih Baik, yang lebih besar. baik. Saya lanjutkan pertanyaannya. Apakah saudara juga menghitung selisih antara perolehan nomor urut 1 dengan nomor urut 2? Ya, Perolehan selisih Tadi belum dia punya data. Tadi itu yang disuruh yang disuruh dimasukkan, tadi dia belum punya. secara nasional yang mulia. Iya, enggak. Yang berkaitan dengan yang 50. Bukan yang mulia. Mohon Bukan maaf. yang itu. Bukan. Ini perolehan secara nasional nomor urut 1 dengan nomor urut 2 secara nasional. Selisihnya berapa? sekitar 8,4 jutaan. 8,4 juta. Baik, dari saya cukup yang mulia. Cukup ya. Masih ada? Satu lagi nih. Yang Mulia. Ya, yang ini yang mana dulu nih? Oh iya, oke. Koordinasi dulu yang mana? Tanda dulu ya. Atau di suite aja yang mana duluan? Ya, silakan. Oke, maaf yang mulia, satu saja kepada saksi Ahmad Wardoko dari Kota Waringin Barat. Tadi saudara banyak bercerita tentang KAUR yang katanya menurut saudara merupakan kader PD Perjuangan dan PKB. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Pada saat membuatkan keterangan domisili, apakah KAUR umum tersebut mengarahkan kepada yang menerima surat domisili itu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2? Tidak tahu itu. Oke, terima kasih yang mulia. Tidak tahu dia pasti. Ya, silakan. Yang Mulia, saya sebenarnya ingin bertanya pada saksi untuk tingkat nasional. Siapa namanya tadi? Yanuar, Pak Yanuar. Tapi nggak jadi. Enggak, saya mau bertanya. Oh, mau bertanya. Ini Ya, berkaitan dengan meminta kepastian saja atas data 46.000 C1 yang invalid. Sebenarnya mudah sekali kalau mau dikonstruksi lagi
penjelasannya oleh saksi dengan pertanyaan begini. Kalau saudara pernah melihat C1, pertanyaannya adalah yang invalid menurut saudara itu apakah di lampiran model C1 PPWP atau lampiran C1 PPWP? Sama itu tadi. Hah? CPPWP. Iya, Iya, PPWP. C PPWP. Iya. Itu yang saudara nyatakan invalid. Iya. Yang berpotensi akan mempengaruhi perolehan suara C1 PPWP. C1 PPWP. Kalau lampiran tidak ada masalah. Lampiran. Tidak. Kan beda C dan C1. Lampiran C1 PPWP itu adalah berkaitan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Iya. Ya. Ya. Apakah itu juga yang saudara nyatakan sebagai sebuah data yang invalid? Jadi begini, Yang Mulia, kita menyebut data invalid itu adalah sebelum kita masuk ke perolehan pasangan calon, kita harus tahu siapa yang hadir di situ, berapa orang, berapa jumlah yang digunakan, sebelum kita kemudian bicara berapa perolehannya. Saya akan jelaskan sedikit. Saksi-saksi di tingkat TPS ini memiliki pemahaman yang jauh berbeda dengan kita. Yang mereka bayangkan dan mereka jaga adalah perolehan suara pasangan calon yang ada dalam kotak. Ini di lapangan begitu. Dia nggak peduli tadi berapa orang yang hadir. Makanya, Maaf, saudara saksi, sebentar. saya potong. Jangan dipotong dulu, nanti terputus enggak. ini Yang Mulia. Tadi saya sudah mendapat jawaban. Begini, Saya jawab sudah saja mendapat sesuai jawaban. pertanyaan. Sudah saya mendapat Jawab jawaban. saja sesuai pertanyaan. Ya, silakan Ya. lanjut. Kalau Jadi kan ini bicara konsistensi antara perolehan pasangan Iya, iya. calon dengan data penggunanya gitu loh. Coba sebentar, saudara menanya apa? saya mau melanjutkan pertanyaan saya, Yang Mulia. Kalau dia menyatakan invalid dari 46.000 tadi, itu di provinsi mana saja, kabupaten mana saja? Tadi sudah Itu sudah ada. seluruh Indonesia Seluruh tadi. Indonesia. Tadi sudah tadi. Sebentar dulu Yang Mulia, kami juga belum selesai Ya. Oh ya. ini. Supaya jelas ini 46.000 itu TPS cukup besar Yang Mulia. Iya, iya. Kalau dia punya hasil kajiannya, punya potensi akan mempengaruhi perolehan suara. Itu kan kajian, boleh saja, itu kan sebuah asumsi, boleh saja saudara seperti itu, tidak apa-apa. Bukan gitu. asumsi Ketua. Nah, saya mau lanjutkan. Karena dari keterangan dari beberapa saksi, di tingkat provinsi itu ada model DB yang sudah ditandatangani, hasil rekapitulasi dan tidak ada keberatan. Makanya pertanyaan saya, yang saudara maksud itu di provinsi mana, kabupaten mana, PPK mana, PPS mana, dan TPS mana yang saudara maksud? Karena kita sudah periksa saksi cukup banyak. Supaya clear ini. Coba jawab dulu. Provinsi mana, kabupaten mana? Sebarannya merata di seluruh provinsi. Tadi sudah dijawab begitu. Yang Mulia, Jadi sebarannya merata di seluruh provinsi Yang Tunggu aja, Mulia. sebentar. Sebarannya merata. Saudara tidak bisa Saya ingin menyebut. kasih penjelasan Ya, begini. dan tidak usah penjelasan, tunggu pertanyaannya Oh. saja. Ya kalau Ya. ditanya juga tadi Yang Mulia. Lanjut, apa lagi pertanyaan? Atau cukup? Saya kira cukup Yang Mulia. Cukup. Saya kira cukup. Cukup lah ya. Baik. Mulia sekedar klarifikasi Yang Mulia. Ini di dalam permohonan kami halaman 59 secara tegas itu sudah disebut data-datanya, kemudian juga provinsinya, masalahnya, kemudian jumlahnya. Ya. Dan untuk ini kami jadikan lampiran sebagai bukti sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Terima nanti kita kasih baca. Yang Mulia. Baik, makasih. Ya, kita lanjut dulu. Sedikit Yang Mulia, bahwa Dari apa mana? yang dikemukakan oleh pemohon ternyata tidak sesuai yang diajukan pertanyaan oleh pihak terkait. Di sini hanya masalah provinsi dan masalah-masalahnya saja. Terima kasih Yang Mulia. Iya, nanti analisis saja dari situ lah, ya. Ini malam ini kita tidak ada sidang ya. Oh begitu. Kami ini merasakan betul betapa senangnya kalau
Ya. Tapi kita besok aja sekalian kita ambil sumpah untuk saksi termohon, kalau tidak dijunjung terus sumpahnya sampai besok. Karena itu kita sumpah saja Yang mulia, besok ya. kami masih punya saksi Iya, 3 enggak apa-apa. orang lagi. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Yang belum disumpah yang mulia. Ya, tapi nanti setelah itu aja. Baik, makasih. Ya. Nanti setelah ini saja kita. Masih ada waktu. Majelis yang mulia dari termohon, sehubungan dengan ahli yang akan kami ajukan, di mana yang bersangkutan ada keperluan untuk naik haji. Beliau kebetulan sudah berada di Jakarta untuk masalah Papua. Kami mohon dengan sangat agar bisa diajukan besok Yang mana? majelis. Pak Sang Haji ahli yang akan kami ajukan dari termohon untuk persoalan Papua. Kapan? Memang besok pagi kan? Ahli untuk ahlinya. Kan semula ahli dia jadwalkan tanggal 15 hari Jumat. Untuk satu itu kami akan ajukan besok bila diizinkan karena yang bersangkutan sudah tiba dari Papua karena kebetulan hari Jumat ada acara. Terima kasih majelis. Iya. Besoklah kita lihat ya, kita pertimbangkan ya. Yang pasti besok kita dengar dulu saksi. Berapa orang saksinya? 25 ya? Ya, 25 majelis. Jadi begini, ini jadwalnya. Besok sampai besok malam, mudah-mudahan selesai 50 saksi dengan pemohon, saksi termohon dan pihak terkait. Lanjut lagi hari Kamis, masih ada waktu, ya, saksi dari pemohon. Dan juga masih juga diberi kesempatan kepada termohon dan pihak terkait secara seimbang, ya, alokasi waktunya, ya. Jadi begitu ya. Baik, sidang hari ini selesai dan terima kasih kepada para saksi hari ini yang sudah memberikan keterangan di sidang mahkamah ini. Sidang dilanjutkan besok pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 pukul 10 ya. Pukul 10 acara mendengarkan keterangan saksi. Dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.